40 tahun ke Malaysia, guys. Uangnya dihabiskan sama anaknya. Ini penjemputannya, guys. Nih ya, guys. Kerja 40 tahun, uangnya dihabiskan. Rumah dijual. Orang tua terlantar. Iya. Biar tahu kalau anaknya ada genasul itu, biar tahu. Biar tahu. 40 tahun kerja ndak. Nih dah, guys, penjemputannya, guys, ke panti jompo, guys. Mama harus sehat, Mak. Iya. Harus sehat, di sana banyak temennya. Yo pamitan dah sudah semua. Ini fakta ya, kita sebagai pekerja migran Indonesia yang meninggalkan semuanya yang ada di Indonesia dan merantau ke luar negeri, dan orang rumah taunya itu kita baik-baik saja. Karena kita sebagai PMI itu nggak semuanya di-share ke orang rumah, entah itu teman atau keluarga atau tetangga siapapun lah gitu. Kita nggak semua share bagaimana kita menghadapi majikan, lingkungan kerja kita, kemudian kendala dengan pekerjaan kita, dan masalah yang lainnya kita itu nggak semuanya kita share gitu. Tapi orang rumah tuh taunya kita baik-baik saja, punya banyak uang, nggak tahu gaji TKI itu berapa, yang pasti pokoknya intinya para TKI itu punya banyak uang gitu. Tapi saat TKI punya masalah, justru orang-orang yang benar-benar tulus bantuin itu orang-orang yang tidak dikenal sama TKI itu sendiri. Aneh kan? Nggak usah jauh-jauh. Dari video yang barusan kita tonton, Ibu Liana ini yang kerja di Malaysia selama 15 tahun, ketika gajian, ibunya memikirkan keluarganya. Dapat uang apa, dikirim ke keluarganya. Tapi habis gitu aja gitu. Tapi ketika ibu ini punya masalah, siapa yang bantuin? Orang lain, bukan orang yang selama ini komunikasi, ditransferin, kemudian pulang cuti ngobrol bareng, seneng-seneng bareng, enggak gitu. Jadi uya-kuya yang bantuin. Uya-kuya kan nggak kenal sama ibunya. Ini yang pertama. Kemudian kalau pada akhirnya Ibu Liana ini harus dikirim ke panti jompo, itu adalah mungkin tempat terbaik ya. Siapa yang merekomendasikan atau membantu? Pasti juga orang lain gitu. Bukan orang-orang yang terdekat yang selama ini, selama 15 tahun itu disenengkan lah, dibahagiakan sama Ibu Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luar sana. Dari video yang barusan kita tonton bareng-bareng, ini bisa menjadi pelajaran kita semua ya. Walaupun kejadian yang seperti tadi kita lihat ini udah banyak banget terjadi dan itu cukup sering. Entah itu yang jadi TKI-nya adalah orang tuanya, ataupun anaknya, atau suami atau istrinya ya. Dari kejadian yang aku inget sih, ada anak yang kirim uang ke orang tua di rumah, disuruh bangun rumah, dikirimi uang banyak, tapi ternyata yang dibangun cuma ala kadarnya. Akhirnya anaknya marah-marah. Kemudian ada juga TKI yang ngirim uang untuk bangun rumah, ternyata yang di rumah punya pasangan yang lain, kemudian rumahnya dihancurin. Itu ada juga. Tapi untuk ibu ini, uangnya udah habis, rumahnya dijual, dan sekarang dikirim ke panti jompo. Ya Allah, kasihan banget ya. Jadi beliau namanya adalah Liana binti Anwar, berasal dari Bondowoso. Kemarin aku sempat baca-baca artikel ya, jadi sekilas itu dari Bondowoso. Kemudian bekerja di Malaysia itu kurang lebih hanya 15 tahun, oke? Dan kepulangannya itu sempat dibantu sama uya-kuya. Jadi aku baca artikelnya secara garis besarnya seperti itu. Kemudian dibantu pulang dan mungkin udah nggak punya apa-apa, kondisinya juga sakit. Jadi kalau aku nggak keliru, ibunya ini punya masalah dengan mata, untuk penglihatannya itu bermasalah. Dan ibunya ini nggak punya siapa-siapa, cuma punya satu anak, dan anaknya pun itu anak angkat. Jadi ini sumbernya dari artikel yang aku baca, oke? Jadi tidak punya keluarga, saudara, kemudian hanya satu anak, dan anak pun itu anak angkat laki-laki, punya istri juga. Jadi udah kerja merantau selama kurang lebih 15 tahun di Malaysia, dan nggak ada hasilnya gitu loh, uangnya dihabisin. Punya rumah, dan rumahnya dijual sama anak angkatnya, sekarang dikirim ke panti jompo. Ya, kita doakan semoga panti jompo adalah tempat yang terbaik untuk ibunya ya. Aku nggak bisa bayangin kalau kita ya, saya atau kalian semua bernasib sama seperti ibunya. Kita udah kerja di luar negeri selama puluhan tahun mungkin, tapi ketika pulang ke Indonesia mungkin pengen menikmati masa tua dengan keluarga, tapi ujung-ujungnya seperti ini. Ini misalkan ya, semoga aja nggak terjadi ya. Kita bisa belajar dari banyak kasus yang menimpa para TKI. Yang terakhir adalah Ibu Liana ini yang seperti kalian lihat bareng-bareng dikirim ke panti jompo ketika sudah tidak bisa menghasilkan apapun. Ini untuk para TKI khususnya TKW ya, atau siapapun yang merasa dirinya bahwa beresiko atau rentan sakit atau apa, itu harus kayak bener-bener
harus jaga diri gitu loh. Sebenarnya dulu aku pernah buat video yang membahas masalah-masalah seperti ini. Jadi untuk para TK itu, ketika kalian kerja, kalian berapapun gajinya ya, ada yang gajinya 6 juta, ada yang 10 juta gitu. Usahakan jangan ditransfer semuanya ke rumah. Jadi kalau kalian cuti ke Indonesia, usahakan ke bank, kemudian buat rekening kalau kalian belum punya, dan usahakan punya internet banking atau mobile banking atau apalah gitu. Jadi kalau kalian punya gaji itu ditransfer semuanya ke rekening pribadi kalian semua, dan kalian punya internet banking atau mobile banking di HP. Kalian harus belajar, jangan bilang, wah nggak bisa, udah tua, udah apa, nggak paham HP. Nggak, kalian harus belajar. Ini juga untuk masa depan kalian semua gitu. Jadi ketika gajian ditransfer ke rekening kalian semua, kalian bisa ngontrol semuanya di HP kalian semua. Misalkan, kalian mau ngasih anak, kalian mau ngasih tetangga, kalian bisa ngontrol nih, oh aku transfer berapa. Jadi kalian yang ngontrol gitu, jangan semuanya dipasrahin ke orang rumah. Tapi itu semua tergantung kalian ya. Tapi cara ini menurutku juga nggak ada salahnya sih, kita yang mengontrol gitu. Jadi kita juga belajar untuk mengontrol keuangan gitu kan, bahasanya seperti itu. Baiklah, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua para PMI dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan, kemudian perhatikan diri kalian dulu, baru perhatikan orang lain. Karena kalau kalian tidak memperhatikan diri kalian dulu, kalian tidak akan bisa membantu yang lain. Jadi usahakan berdirilah tegak terlebih dahulu sebelum membantu orang lain untuk berdiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun ke Malaysia guys, uangnya dihabiskan sama anaknya. Ini penjemputannya guys. Nih ya guys, kerja 40 tahun, uangnya dihabiskan. Rumah dijual, orang tua terlantar. Iya, biar tahu kalau anaknya ada genasul itu, biar tahu, biar tahu. 40 tahun kerja ndak ada. Nih dah guys, penjemputannya guys ke Panti Jompo guys. Mama harus sehat, Mak. Iya, harus sehat, di sana banyak temennya. Yo pamitan dah sudah semua. 40 tahun ke Malaysia guys, uangnya dihabiskan sama anaknya. Ini penjemputannya guys. Nih ya guys, kerja 40 tahun, uangnya dihabiskan. Rumah dijual, orang tua terlantar. Iya, biar tahu kalau anaknya ada genasul itu, biar tahu, biar tahu. 40 tahun kerja ndak ada. Nih dah guys, penjemputannya guys ke Panti Jompo guys. Mama harus sehat, Mak. Iya, harus sehat, di sana banyak temennya.